Cina berhasil buat baterai bertenaga nuklir dengan ukuran kecil pertama di dunia, dan baterai ini tidak perlu dicas selama 50 tahun. Bahkan baterai ini sangat aman karena tidak memiliki radiasi eksternal, sehingga baterai nuklir buatan Cina sangat ramah lingkungan. Yap, lagi-lagi Cina menggemparkan dunia inovasi teknologi karena perusahaan Betavolt dari Cina berhasil membuat baterai yang dinamakan BV100 yang merupakan baterai tenaga nuklir pertama yang berhasil meminiaturisasi energi atom sehingga ukurannya lebih kecil dari sekeping uang logam. Baterai ini sudah masuk dalam tahap uji coba dan akan diproduksi secara massal ke dalam ponsel maupun drone. Bahkan baterai ini dapat digunakan di dalam kedirgantaraan, peralatan AI, peralatan medis, mikroprosesor, sensor canggih, dan robot mikro di masa depan. Baterai ini dapat menghasilkan listrik selama 50 tahun tanpa perlu diisi ulang atau di maintenance, yang mana listrik yang dihasilkan adalah 100 mikrowatt dengan tegangan 3 volt, sehingga bagi yang ingin mendapatkan tenaga yang jauh lebih besar, maka baterai ini bisa dipasang dengan jumlah yang banyak. Bahkan digadang-gadang di tahun 2025 Cina akan mengembangkan baterai nuklir dengan daya satuan, yang mana baterai ini juga sangat kuat karena mampu bekerja di minus 60 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius di atas titik didih. Baterai nuklir sebenarnya bukan hal yang baru karena pernah dikembangkan oleh Uni Soviet dan Amerika. Namun baterai yang mereka buat terlalu besar dan mahal, sehingga Cina membuat inovasi baterai nuklir yang lebih kecil, lebih murah, dan tahan. Ini adalah Antelope, salah satu mobil terbang dengan desain paling keren dan paling canggih yang ada di dunia. Mobil terbang ini dirancang oleh Bellwether Industries yang berkantor pusat di London, Inggris. Antelope mampu melesat di udara dengan kecepatan 217 km per jam, di ketinggian maksimum sekitar 900 meter. Antelope dirancang agar siapapun dapat terbang dari mana saja ke titik manapun dan kapan saja. Dengan teknologi yang dimilikinya, memungkinkan mobil untuk lepas landas dan mendarat vertikal tanpa perlu adanya landasan pacu yang luas. Rencananya, mobil terbang super keren ini akan diproduksi massal pada tahun 2028 mendatang. Ini adalah Xpeng Aero 80, perusahaan mobil terbang asal Cina yang berhasil menciptakan mobil terbang canggih dan super keren. Mobil ini berukuran seperti SUV, dapat menampung 4 hingga 5 penumpang. Ini merupakan jenis mobil terbang yang sangat menakjubkan karena dapat beralih dari mode darat ke mode terbang. Saat di darat, mobil ini terlihat seperti kendaraan roda 4 pada umumnya, namun semua akan berubah ketika mode terbang telah diaktifkan. Mobil ini akan mengeluarkan 4 baling-balingnya dan siap melesat di udara. Untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, perusahaan mengembangkan sistem penyelamatan multiparasut. Parasut dapat diluncurkan ketika terjadi masalah yang tidak diinginkan saat berada di udara. Saat ini, mobil terbang canggih buatan Cina ini sudah dapat dipesan dengan harga sekitar 2,2 miliar rupiah, dan pada tahun 2025 siap untuk dikirim ke konsumen. Tidak ada yang berani mempercayainya. Kota terbesar di dunia, tak disangka di China. Apakah Anda berani mempercayainya? Bukan di New York, Amerika Serikat. Itu tidak Beijing, Shanghai dan Guangzhou, China. Tetapi ia dipuji sebagai Chongqing kota ajaib. Apakah kamu percaya? Sebagaimana dipahami bahwa wilayahnya adalah 824.000 km persegi. Baik itu Beijing, Shanghai dan Tianjin. 2,4 kali luas total. Populasi penduduk adalah 32 juta. Setara dengan 1,3 Shanghai, 1,5 Beijing dan 3,6 New York. Lebih dari itu. Tapi masih di China, kota paling keren. Gunung ada di kota dan kota ada di gunung. Landscape kota gunung dan sungai. Tempat yang indah. Aku tak bisa membedakannya. Lantai berapa yang menjadi lantai pertama? Dan di sini, bangunan 100 meter itu miring. Biarkan orang yang memandang. Aku tidak bisa membantu gemetar. Kereta api udara di sini. Langsung dari dalam bangunan tempat tinggal. Melewati dinding. Tumbangkan imajinasi Anda setiap menit. Bahkan stasiun kereta bawah tanah.
Semuanya dibangun 100 meter di bawah tanah. Ketinggian puluhan cerita. Biarkan orang langsung menuju kelemahan kaki mereka. Tentu saja, yang paling ajaib adalah ini. Jalan layang dengan rotasi 720 derajat. Labirin. Salah satu yang paling menarik adalah di Chongqing. 14.000 jenis jembatan. Yang pertama di dunia adalah lembut. Judul ibu kota jembatan dunia, terkenal di seluruh dunia. Dan Gua Hongya, 3 Ngarai Tiankeng, Del. Scenic spot yang unik di dunia. Stasiun perayaan ganda yang terkenal secara nasional. Bubuk panas dan asam didambakan. Dan gadis cantik itu seperti awan. Teman di depan layar. Chongqing di mata Anda. Seperti apa? Selamat datang semuanya. Tinggalkan pesan di area komentar. Tunjukkan pemandangannya. Ini adalah salah satu cara pemerintah Cina dalam memperhatikan kesehatan fisik dan mental para siswa sekolah di negaranya. Mereka membuat jam khusus tidur siang selama 30 menit sampai 1 jam, terkhususnya bagi para siswa sekolah dasar. Tidur siang diyakini dapat membantu meningkatkan performa akademik dan mengurangi stres pada siswa yang sedari pagi telah lelah belajar. Usai tidur siang di sekolah, kebahagiaan siswa juga terbukti menjadi lebih meningkat. Untuk mendukung itu semua, sekolah menyediakan fasilitas kursi dan meja yang dapat difungsikan sebagai tempat tidur. Setelah makan siang, para siswa dapat mengubah tempat duduk mereka menjadi lebih panjang, sehingga memungkinkan tubuh untuk berbaring dengan nyaman. Beberapa sekolah bahkan menyediakan ruangan dan kasur khusus agar siswanya dapat tidur dengan nyaman dan berkualitas. Setelah jam tidur berakhir, siswa dapat kembali melanjutkan aktivitas belajar dengan kondisi fisik lebih segar, tidak mengantuk, dan tentunya dalam keadaan kenyang karena sebelumnya telah mendapatkan makan siang. Di Cina, ada kereta khusus yang disediakan oleh pemerintah bagi para petani. Kereta ini akan membawa para petani menuju kota agar para petani bisa langsung menjual hasil panen mereka. Kereta khusus petani ini diluncurkan pertama kali tahun 2014 dan terus beroperasi hingga sekarang. Harga tiketnya pun sangat terjangkau, bahkan beberapa rute hanya dikenakan biaya sekitar Rp150 per kilometer, dan harga tersebut tidak pernah naik. Kereta api khusus petani adalah contoh bagaimana Cina menggunakan infrastruktur perkereta apiannya dengan sangat baik. Kereta api ini membantu petani menghemat uang dan waktu, dan juga membantu mereka mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini tentu saja berkontribusi pada peningkatan pendapatan penghasilan petani, dan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Ternyata, di tahun 1937, Indonesia sudah mengenal konsep live streaming. Perhatikan video ini. Yang kalian lihat dalam video ini adalah Gusti Nurul saat dia menari di pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard pada tanggal 6 Januari 1937 di Belanda. Pada tanggal 11 November tahun 1936, rombongan ayah Gusti Nurul, Mangkunegara ke-7, berangkat menggunakan kapal Manik dari Jakarta ke Belanda, dan mereka tiba di Belanda sekitar Desember 1936 setelah menempuh perjalanan selama 1 bulan penuh. 1 minggu sebelum resepsi digelar, Gusti Nurul mempersembahkan tari serimpi Sari Tunggal sebagai hadiah untuk pengantin. Menariknya, lantaran untuk membawa 1 set gamelan tidak mungkin pada waktu itu. Akhirnya, Gusti Nurul menari diiringi gending dari jarak ribuan kilometer. Tepatnya, iringan gamelan dimainkan dari Pura Mangkunegara Solo, sementara Gusti Nurul menari di Istana Kerajaan Belanda. Alunan musik gamelan itu dipancarkan melalui transmisi stasiun radio, yaitu Solose Radio Vereniging, sehingga sampai ke lokasi Gusti Nurul menari, yaitu di Istana Kerajaan Belanda. Dan hebatnya lagi, suara yang diterima di Belanda waktu itu terdengar sangat jernih. Experience the joy of cycling together with this unique bike, designed for those who need a little extra assistance to join in the ride. It features a unique cockpit design that seats 2 passengers side by side while the driver sits behind, ensuring a clear view of the road and passengers. Equipped with electric pedal support, the bike allows for easy cycling, including the ability to pedal backwards. The Chat Rickshaw bike comes with the Van Rum e-bike app, providing real-time battery information and customizable cycling settings. Its ergonomic design, suspension, and soft seating materials make every ride smooth and enjoyable. Safety is paramount, with features like 8 gears, hydraulic disc brakes, automatic lighting, a parking brake, and a steering damper ensuring a secure ride.
Perfect for care institutions, families, and holiday parks, the Chat Rickshaw Bike fosters social interaction and exploration, bringing people together. Customize your chat with options like an adjustable canopy for sun and rain protection, an extra battery pack for longer rides, and various color choices to personalize your bike. The Chat Rickshaw Bike has an average range of 37 kilometers, a top speed of 20 kilometers per hour, and a weight capacity of 120 kilograms for the driver and 200 kilograms for passengers. It's more than just a mode of transport, it's a gateway to independence and shared experiences. Would you buy the Chat Rickshaw Bike? Ini adalah Core Power C4, sebuah pelampung ajaib yang dapat menghasilkan listrik dengan memanfaatkan gelombang air laut atau wave energy. Dirancang oleh perusahaan Core Power Ocean asal Swedia, teknologi ini didesain untuk memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh gerakan ombak di laut, yang merupakan sumber energi terbarukan yang sangat potensial, terutama di negara-negara yang memiliki garis pantai yang panjang. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan perangkat yang ditempatkan di permukaan laut untuk menangkap energi kinetik dari ombak. Energi ini kemudian dikonversi menjadi energi mekanik, yang pada akhirnya diubah menjadi listrik melalui generator. Teknologi ini menawarkan keunggulan dalam hal kapasitas energi yang dapat dihasilkan, terutama karena ombak di lautan lebih konsisten dibandingkan angin atau sinar matahari.